warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Raffi Majid. Pada hari ini saya lagi berada di Pelabuhan Semayang, Kota Balikpapan. Hari ini saya akan mencoba mereview keadaan dan situasi di Pelabuhan Semayang. Jadi Pelabuhan Semayang ini terletak di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Pelabuhan ini sendiri dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia 4 dan pelabuhan ini berada pada alur laut Kepulauan Indonesia 2 di tepi Selat Makassar. Pelabuhan ini cukup luas ya, karena pelabuhan ini memiliki dermaga dengan panjang kurang lebih 4089,5 meter dan lebarnya yaitu 21 meter. Pelabuhan ini memiliki luas terminal penumpang yaitu 2500 meter persegi dan terdiri dari 2 lantai. Dan kalau kita lihat lapangan parkir cukup luas dari lapangan parkir ini sekitar 2000 meter persegi. Ya, selain ini di ujung sana ada terminal peti kemas yang memiliki luas 6288 meter persegi. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan yang paling sibuk di Balikpapan karena merupakan pelabuhan barang maupun penumpang ke kota-kota bagian barat Indonesia seperti Jakarta atau Surabaya. Perusahaan pelayaran nasional seperti PT Pelni memiliki layanan dari dan ke kota lain di Indonesia seperti Nabire, Tarakan, Nunukan, Parepare, Surabaya, Jayapura, Makassar, Maumere, Kupang, Palu, Surabaya, dan Jakarta. Untuk jadwal kapal antar provinsi khususnya kapal penumpang, Anda bisa booking melalui website pelayaran Indonesia yaitu www.pelni.co.id. Sedangkan untuk kapal feri seperti Dharma Lautan Utama, Anda bisa booking tiket melalui website www.dlu.co.id. Baik, kita akan coba masuk ke dalam untuk melihat kondisi dan fasilitas yang ada di dalam pelabuhan ini. Ya, jadi sekedar informasi, berdasarkan survei terakhir pada Oktober tahun 2014 lalu, didapati luasan ruang terminal sudah tak mampu lagi menampung jumlah penumpang yang datang. Kemudian dari segi kenyamanan pun tidak menunjukkan sesuatu yang lebih baik. Banyak penumpang yang menunggu hanya bisa duduk bahkan tertidur di lantai terminal. Tak hanya itu, sirkulasi penumpang dan barang pun dapat dikatakan kacau dan tidak teratur. Ya, sehingga pemerintah mencoba melalui pendekatan tema kontemporisasi budaya Dayak secara arsitektur kepada objek terminal pelabuhan, mencoba menghadirkan bangunan yang memiliki nilai budaya lokal sehingga dapat mencerminkan identitas daerah atau menambah keindahan kota dan meningkatkan kualitas peranan fungsi dari bangunan. Nah, sehingga Pelabuhan Semayang ini mulai dirombak sebagai upaya untuk menjadi salah satu usaha untuk mendukung visi dan misi Kota Balikpapan, yaitu mewujudkan Balikpapan sebagai kota industri, perdagangan, jasa dan pariwisata yang didukung oleh infrastruktur kota yang mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan fungsi kota di masa depan. Dan selain itu juga untuk mewujudkan perekonomian kota yang berorientasi pada pengembangan potensi ekonomi kerakyatan dan pengembangan basis ekonomi kota di masa depan. Ya, baik, kita langsung saja melihat kondisi saat ini yang ada di Pelabuhan Semayang. Untuk meningkatkan pelayanan kepada penumpang, pihak pelabuhan menyediakan counter check-in bagi perusahaan yang melayani pelayaran seperti PT Pelni dan PT Dharma Lautan Utama. Selain itu, di pelabuhan ini juga dilengkapi dengan security system X-ray scanner yang dapat mendeteksi barang bawaan tanpa harus mengeluarkan isinya sehingga tidak mengganggu waktu penumpang. Selain itu, bagi perusahaan PT Pelayaran Indonesia atau PT Pelni, di sini juga menyediakan layanan cetak boarding secara mandiri, yang mana calon penumpang bisa melakukan scanning barcode pada boarding pass ini dan bisa mencetak langsung. Hal ini dilakukan untuk menghindari penumpukan penumpang. Jadi sebelum penumpang melakukan check-in, terlebih dahulu mereka harus mencetak boarding pass secara mandiri. Seperti yang Anda lihat di dalam pelabuhan ini, tepatnya di area check-in ini,
masih ada saja penumpang yang menunggu di area ini atau sampai rebahan di tempat ini. Padahal di lantai atas sudah disediakan ruang tunggu yang fasilitasnya cukup bagus. Ya, kita kembalikan lagi pada kesadaran masyarakat itu sendiri. Padahal pemerintah sudah berupaya untuk meningkatkan pelayanan, namun karena kesadaran masyarakat masih kurang, ya jadinya tetap seperti ini. Baik guys, selanjutnya akan kita coba naik ke lantai atas atau lantai 2 untuk melihat kondisi yang ada di atas. Lantai 2 di atas merupakan ruang transit bagi penumpang yang menunggu kedatangan kapal atau tepatnya menunggu kapal bersandar. Jadi ruang transit ini disediakan bagi penumpang. Tujuannya adalah untuk meminimalisir lonjakan atau tumpukan penumpang yang menunggu di lantai 1, atau lebih tepatnya untuk menertibkan penumpang yang biasanya nyamper di depan pintu masuk. Jadi guys, inilah kondisi ruang transit penumpang di lantai 2 Pelabuhan Semayang menunggu kapal laut bersandar sebelum penumpang masuk ke ruang tunggu. Di lantai 2 ini cukup memadai ya fasilitasnya. Ada disediakan kursi bagi penumpang. Ruangannya cukup adem karena full AC. Selain itu, di ruang ini juga tersedia musola, toilet, dan ruang khusus bagi penumpang yang merokok. Jadi jika kita lihat, kebersihannya juga terjaga. Karena di terminal pelabuhan ini ada petugas kebersihan yang bertugas dan siap setiap saat. Selain itu, jika kita lihat di belakang ruang transit penumpang ini, ada podium yang berisi stand-stand penjual oleh-oleh atau cenderamata khas Kalimantan. Kalau melihat ke arah laut, terlihat ada beberapa kapal, salah satunya ini ada kapal feri Kirana dari PT Dharma Lautan Utama. Kapal Dharma Lautan Utama ini merupakan kapal penumpang dan kapal kendaraan. Jadi kendaraan yang ingin menyeberang antar provinsi atau antar pulau bisa menggunakan sarana kapal dari PT Dharma Lautan Utama. Selain itu, ada juga kapal perang dari TNI Angkatan Laut, yang berarti dalam satu waktu Pelabuhan Semayang ini merupakan pelabuhan berlabuh kapal penumpang, kapal barang, dan kapal-kapal lainnya. Sehingga Pelabuhan Semayang ini menjadi pelabuhan yang teramai di Kalimantan Timur. Baik guys, kita akan coba naik di atas podium lantai 2. Di sini banyak stand-stand toko yang menjual oleh-oleh dan cenderamata khas Kalimantan. Di balik stand ini ada juga stand warung kopi yang menjual cemilan dan minuman hangat dan dingin. Di sini Anda bisa bersantai sambil menunggu kedatangan dan jadwal keberangkatan kapal. Tempat ini selalu ramai dikunjungi calon penumpang yang akan berangkat. Setiap saat, petugas kebersihan membersihkan area ini, sehingga kebersihannya tetap terjaga. Selain itu, di tempat ini juga disediakan jasa charger HP untuk mengisi daya baterai sambil menunggu keberangkatan kapal. Jika kita lihat dari atas lantai 2 ini, di bawah sana banyak penumpang yang menunggu di emperan depan pintu masuk. Padahal di lantai 2 sudah disediakan ruang transit sementara
yang fasilitas dan kenyamanannya memadai. Inilah suasana malam hari di ruang transit lantai 2 Pelabuhan Semayang ini. Kalau Anda lihat, ini masyarakat atau penumpang kurang kesadaran. Padahal di ruang ini sudah ada larangan untuk merokok karena ruangan ini full dengan AC. Di sudut sana antara musola dengan toilet sudah disediakan ruangan khusus untuk merokok, tapi tetap saja merokok dalam ruangan ini. Ya, jadi tadi ada ya anak muda yang merokok. Saya sudah coba memperingatkan dengan baik-baik dan rokoknya dimatikan. Namun ternyata tidak hanya 1-2 orang, tapi lebih dari itu. Ya, mungkin baiknya harus ada petugas yang setiap saat memantau dan menegur calon penumpang yang melanggar. Hal ini demi kenyamanan bersama. Inilah suasana malam hari di depan pintu masuk Pelabuhan Semayang. Terlihat penumpang semakin membludak dan menumpuk menunggu pintu masuk dibuka. Sementara di atas kapal, penumpang tujuan Balikpapan atau penumpang yang akan turun menunggu pintu kapal dibuka. Jadi guys, jika kita lihat dari terminal penumpang dari Pelabuhan Semayang ini, perancangan terminal Pelabuhan Semayang ini cukup strategi dalam lingkup arsitektural untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas fasilitas transportasi laut yang ada di Kalimantan Timur. Dengan pembangunan terminal pelabuhan yang baru ini sesuai dengan perencanaan Pelindo 4 dalam pengembangan fasilitas terminal, maka kedepannya diharapkan dapat memberi kenyamanan dan menampung seluruh pengunjung dan penumpang yang ada. Selain itu, perancangan ini diharapkan dapat mengembangkan kegiatan ekonomi sosial, pariwisata, serta sektor-sektor lainnya. Terminal penumpang Pelabuhan Semayang ini merupakan tempat yang menjadi pokok pangkal dari berbagai urusan tentang kegiatan kedatangan dan keberangkatan penumpang transportasi laut. Terminal ini melayani pelayaran ke berbagai kota di Indonesia. Jadi konsep desain tematik ini yang digunakan adalah kontemporisasi budaya Dayak secara arsitektural, di mana pada tema ini mengangkat nilai-nilai budaya lokal tetapi dikemas dengan suatu desain yang menarik. Ya, inilah para porter yang berebut naik ke atas kapal untuk menawarkan jasanya untuk mengangkut barang-barang penumpang turun dari atas kapal. Jadi harus setiap saat berhati-hati ya untuk menjaga keamanan masing-masing. Harus sabar, tetap tertib, jaga ego, dan patuhi aturan demi keselamatan bersama. Baik, demikianlah review dari keadaan Pelabuhan Semayang, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.